Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga. Yang menjawab salam, insya Allah hidupnya selalu bahagia. Sekali lagi ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Ibu Risna Kaswita beserta keluarga dan Ananda tercinta Ananda Aditama Febriansyah Eskom. Dan yang saya hormati keluarga mempelai dari Bapak Suhino Kaputra Cahya dan Ibu Suprapti beserta Ananda Islama SE. Kami ucapkan barakallahu fikum atas pernikahan mulia yang sudah dilangsungkan. Semoga pernikahan dari Ananda senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dikaruniai putra-putri yang sholih dan sholihah. Dan yang saya hormati kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Mushola Al-Fatah beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati kepada seluruh tamu undangan dan juga ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Fatah Gria At-Taubah dan Al-Istiqomah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya Bun, hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita saling bersilaturahim. Allah izinkan kita saling bersilaturahim dalam rangka kita memenuhi undangan dari Sohibul Bait, Sohibul Hajat Ibu Risna Kaswita. Semoga kepada Sohibul Hajat senantiasa diberikan keberkahan, dan kepada bunda-bunda solihah semua, tamu undangan, setiap langkah dari bunda-bunda semua dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat taufik ya Bun. Taufik adalah dimudahkan langkah kaki kita menuju kebaikan. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah mudahkan ya Bu, kita memenuhi undangan. Dan kita semua tahu ya Bu, bahwa hukum dari memenuhi undangan adalah wajib. Alhamdulillah hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita, dan kita mempersembahkan doa terbaik kita ya Bu kepada Sohibul Bait dan Sohibul Hajat. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan beberapa pesan pernikahan ya Bu ya. Sebenarnya pesan ini bukan hanya untuk Ananda kita saja yang baru menikah, tetapi khususon untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga Allah izinkan ya Bun, kita bisa senantiasa berada di jalan Allah, senantiasa kita melaksanakan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang barusan kita baca itu adalah Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kita sering familiar ya Bun dengan ayat ini. Kita sering bacanya di Al-Quran apa di undangan Bun? Di undangan, alhamdulillah. Tapi yang penting kita sudah kenal ya Bun dengan ayat ini. Kalau kemarin kita masih sering bacanya di undangan, mulai hari ini kita bacanya lewat Al-Quran. Supaya apa Bun? Supaya kita mendapat keberkahan. Mendapat keberkahan dari setiap huruf yang kita baca. Karena Bun, jika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya adalah satu kebaikan. Diberikan pahala satu kebaikan. Kebayang ya Bun, kita tadi baca satu ayat, ada berapa huruf Bun? Banyak, sampai nggak terhitung lagi. Jadi Masya Allah, satu ayat saja kita baca, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, dan juga Maha Pengasih memberikan lipat ganda pahala untuk kita. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah bahwa Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Masya Allah Bun. Ayat ini mempunyai makna yang begitu dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa begitu sakralnya sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan di mana kita bisa merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga apa Bun? Sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi Bun, dalam berumah tangga untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah itu kita perlu mempunyai 4 sikap. 4 sikap yang wajib dan harus dilaksanakan dan dihadirkan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, 4 sikap ini apa saja Bun? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ya Bu? Kita sudah membina rumah tangga berapa tahun Bu? Masya Allah ya. Ada yang baru membina rumah tangga, ada yang sudah melewati 5 tahun bahtera rumah tangga ya Bun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah lebih dari 20 tahun. Alhamdulillah. Pertanyaannya Bun, dari sekian puluh tahun usia pernikahan kita, apakah kita sampai detik ini masih ikhlas? Ikhlas dalam kita memberikan pelayanan kepada keluarga, ikhlas dalam tersenyum untuk suami tercinta, ikhlas menerima kekurangan, ikhlas menerima kelebihan suami. Sudah ikhlas ya Bu? Insya Allah, alhamdulillah. Saya yakin bunda-bunda semuanya di sini adalah bunda-bunda yang sholihah, yang insya Allah hati kita dihiasi dengan rasa ikhlas. Jadi rasa ikhlas itu Bun luar biasa. Apa itu ikhlas Bun? Ikhlas itu artinya kita menyandarkan,
menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah, dan tujuannya pun satu, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bun, ketika nanti kita memilih calon menantu atau yang masih belum menikah ya Bun, kita mau memilih calon suami, maka kita pilih calon pendamping hidup kita atau calon pendamping anak kita ini atas dasar karena kita cinta kepada Allah. Jadi ketika kita memilih menantu, kita memilih suami, jangan karena parasnya. Karena paras juga bisa sirna ya Bun. Kecantikan itu bisa sirna. Ketika kita sudah menghadapi 20 tahun pernikahan Bun, kecantikan kita sudah luntur, kegantengan suami juga sudah luntur. Yang tersisa apa Bun? Rasa kasih dan sayang. Itu kenapa jika kita memilih pasangan hidup, pilihlah pasangan hidup yang mencintai Allah dan juga yang dicintai oleh Allah. Itu sudah tiket selamat di dunia wal akhirat. Karena apa Bun? Yang mencintai Allah pasti takut akan dosa, takut mengecewakan Allah. Jika takut mengecewakan Allah, pasti akan tunduk dan takwa, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sayang sama istri, sayang sama mertua, sayang kepada keluarga, insya Allah itu ikhlas. Insya Allah kita sampai detik ini masih ikhlas ya Bun. Alhamdulillah. Kemudian Bun yang kedua adalah ridho. Apa itu ridho Bun? Ridho itu adalah menerima apapun ketetapannya Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Menerima kondisi suami kita apapun kondisinya, menerima kondisi istri apapun kondisinya, menerima kondisi keluarga besar apapun kondisinya. Ridho Bun. Kalau sudah ridho, hidup itu ringan sekali Bun. Yang sering membuat kita itu merasa depresi, merasa sedih, itu karena apa Bun? Karena kita tidak ridho dikasih suami ya Bun ya. Kita pengennya suami kita, menantu kita 3T ya Bun ya. Apa itu Bun 3T? Tajan, takwa, tajir, tampan ya. Menantu idaman, suami idaman. Tetapi ketika sudah menikah, kita tahu sifat aslinya. Tapi itulah suami kita, jodoh kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jodoh itu Bun, pernikahan itu bukan satu hal yang main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan siapa jodoh kita sejak 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi Ananda Aditama dan Ananda Islama ini sudah Allah takdirkan, Allah tuliskan di Lauh Mahfuz sejak 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saling menerima ya, saling menerima Bun. Kekurangan suami kita jadikan menjadi pahala sabar. Kelebihan suamimu kita jadikan menjadi pahala syukur. Jadi orang ridho itu gak pernah ada ruginya Bu. Kita ketemu hal yang tidak menyenangkan jadi pahala sabar, kita ketemu hal yang menyenangkan menjadi pahala syukur. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bun, syukur. Nah ini syukur, kita bersyukur kepada Allah
kita berterima kasih kepada Allah, dan jangan lupa kita juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Sampai Rasulullah SAW bersabda, mewanti-wanti kepada para sahabat, sungguh celaka menyesal. Sungguh celaka menyesal. Diulangi sampai 3 kali. Sungguh celaka menyesal. Siapa ya Rasulullah yang celaka lagi menyesal? Sesungguhnya yang celaka lagi menyesal adalah orang yang masih mempunyai orang tua, mempunyai ibu dan bapak, tapi tidak bisa mendapatkan surga dari keduanya. Naudzubillahi min dzalik. Ngeri ya Bu ya. Ketika kita masih punya orang tua tetapi kita nggak dapat ridhonya, kita sering bikin sedih orang tua, sering bikin sakit hati orang tua, dan ini bahaya Bu. Keberkahan hidup kita ada di ridhonya orang tua. Jadi apapun langkah yang akan kita ambil dalam kehidupan ini, minta ridho sama orang tua. Tidak ada yang tidak mungkin Bu, jika Allah sudah berkehendak dan orang tua sudah ridho. Jadi kuncinya sukses kehidupan ada di ridho orang tua. Sayangi ibumu, sayangi ayahmu, maka insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan dalam hidupmu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bun, sabar. Nah ini yang paling susah ya Bun, sabar. Jadi kita kadang-kadang itu suka bilang saya sabar. Tetapi apa Bun? Tetapi raut wajah kita itu nggak bisa bohong. Saya maafin suami, tapi raut wajah kita nggak bisa bohong, masih cemberut. Dan cemberutnya wajah kita di depan suami itu adalah sebuah dosa. Itu sebabnya kenapa di neraka itu banyak sekali penghuninya adalah kaum wanita. Karena apa Bun? Ini wanita itu sabarnya setipis tisu, benar Bun? Karena wanita itu dianugerahkan 9 perasaan dan 1 pikiran. Kalau laki-laki itu 9 akal, 1 perasaan. Kalau wanita lebih banyak main perasaan. Jadi kita sebagai seorang istri, kita berharap, kita bercita-cita menjadi istri yang sholihah, istri yang bisa mendampingi suami kita bukan hanya di dunia, tetapi juga di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi Bun, 4 sikap yang harus dan wajib dilakukan ketika kita pengen membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian Bun, terkadang sakinah itu bisa jauh dari rumah tangga seseorang. Ketenangan itu bisa jauh dari rumah tangga seseorang. Kira-kira karena apa Bun? Karena kita sering melupakan ilmunya, ilmu pernikahan. Ilmu pernikahan kita itu kita bisa dapatkan dari mana Bun? Dari Al-Quran dan hadis. Kita tadi sudah baca ya Bun, tahlil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita bahkan hafal. Tapi apakah kita tadaburi maknanya Bun? Kita resapi maknanya. Ini adalah kitab yang Allah jadikan sebagai petunjuk, sebagai huda,
sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi kita semua. Jadi semua permasalahan hidup kita itu jawabannya ada di Al-Quran. Semua permasalahan rumah tangga itu adanya di jawabannya ada di Al-Quran. Jadi kita tinggal kembali lagi kepada Al-Quran jika kita pengen kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ketenangan itu bisa diperoleh dengan ilmu. Teringat satu kisah, ada seorang jamaah yang bertanya kepada gurunda kami, "Ya Ustadz, saya ingin menanyakan sesuatu." Tafadhol, silahkan. Saya ingin bertanya, suami saya sudah 30 kali mengucapkan talak. Itu bagaimana Ustadz? Nah, kita kaget ya Bun. Talak 1 kali saja udah nggak boleh. 2 kali apalagi. 3 kali udah nggak bisa ya Bun ya. Apalagi ini 30 kali. Artinya apa Bun? Terkadang manusia itu suka menyepelekan lisan. Dalam rumah tangga, dalam pernikahan tidak boleh bercanda dalam hal menyatakan cerai. Ketika ada satu permasalahan, kemudian bertengkar antara suami istri, kemudian salah satu mengucap cerai dan suami kemudian mengucapkan cerai, walaupun hanya bercanda, itu sudah satu dosa. Gak boleh. Tidak boleh bercanda dalam urusan pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan siapa jodoh kita sejak 50.000 tahun yang lalu. Nah ini, jadi betapa pentingnya ilmu dalam pernikahan. Jadi ada nasihat Bun, ada nasihat yang sangat luar biasa. Nasihat ini dari sahabatnya Rasulullah. Jadi ada sahabat yang bernama Ummamah bintul Haris dari kalangan ummahat, dan ada sahabat Rasulullah yang bernama Imam Ahmad. Ya. Sahabat Rasulullah Ummamah bintul Haris itu memberikan nasihat kepada putri beliau yang akan menikah tentang ilmu menjemput sakinah. Nah ini penting Bu, penting untuk kita catat dan penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang punya anak gadis, kita nasihatkan kepada putri kita sebelum putri kita menikah. Jangan sampai terlambat Bu. Jangan sampai terlambat telah menikah sekian tahun baru kita kasih nasihat. Kita kasih nasihat dari sejak sebelum menikah. Nah, nasihat ini apa saja Bun? Nasihat dari Ummamah bintul Haris. Yang pertama dan sekaligus yang kedua adalah temanilah dan taatilah suamimu dengan qanaah. Nah ini penting ya Bun ya. Yang pertama, taatilah dan temanilah suamimu dengan qanaah. Qanaah itu apa Bun? Rasa cukup. Rasa syukur kita kepada suami. Apapun yang diberikan suami, kita bersyukur atas itu. Karena syukurnya istri ini Bun yang akan membuka pintu rahmat Allah akan hadirkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kalau kita pengen Bun, suami kita lancar dalam rezekinya, lancar dalam karirnya, hal yang pertama yang harus kita perbaiki adalah akhlak kita terhadap suami. Jika akhlak kita baik Bun, perangai kita baik kepada suami, insya Allah itu akan menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah hadir dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rahmat Bun.
pintu rahmat untuk rumah tangga kita. Pintu rizki dibukakan, pintu kesehatan dibukakan, pintu ketenangan dibukakan. Indah ya Bu. Kuncinya di apa tadi Bu? Akhlak kita kepada suami. Maka taatilah dan temanilah suami dalam qanaah. Itu yang pertama dan sekaligus yang kedua. Kemudian yang ketiga Bu, sekaligus yang keempat, jagalah hidungnya, jagalah penciumannya, dan jagalah matanya. Nah ini penting Bu. Karena apa Bu? Karena suami ini Allah ciptakan, fitrahnya itu adalah makhluk visual. Suami ini Bu senang sesuatu yang indah, maka tampilkanlah keindahan. Ya Bu, kalau di rumah usahakan kita tidak bau dapur ketika kita bersama suami. Usahakan walaupun kita nggak dandan tapi minimal rapi. Jadi jangan kebalik ya Bu. Kalau kita pergi ke majelis taklim kita rapi dan cantik jelita, kalau di rumah kita pakai daster yang banyak jendela. Jangan ya Bun. Jadi itu, jagalah penciuman dan penglihatan suami. Itu yang poin ketiga dan keempat. Kemudian Bun, poin yang kelima dan keenam. Nah, ini juga penting. Ingatlah waktu tidurnya dan waktu makannya. Itu Bun. Jadi kita sebagai istri, kita ingat-ingat waktu makannya suami. Jangan sampai suami itu kelaparan padahal kita ada di rumah. Jadi penting untuk kita senantiasa melayani suami, makannya, istirahatnya, dan lain sebagainya. Itu poin yang kelima dan keenam. Kemudian yang ketujuh sekaligus yang kedelapan Bun. Ini juga tak kalah pentingnya, hormati dan peliharalah hartanya dan keluarganya. Nah ini, pelihara harta suami. Kita amanah dalam menjaga suami. Hormati dan pelihara keluarga suami. Artinya apa Bu? Kita juga taat, kita juga berbakti kepada mertua kita, berbakti kepada keluarga besar suami. Nah ini menambah besar cintanya suami kepada kita jika kita melaksanakan poin yang ke-7 dan ke-8 ini. Kemudian Bu, mohon izin karena waktunya sudah menjelang maghrib, kita langsung cepat ya Bu. Poin ke-9 dan ke-10 adalah jangan membantah suami, ya Bu ya. Jangan membuka aib suami. Jadi suami dan istri itu laksana pakaian yang seharusnya saling menutupi. Kita nggak boleh membuka aib suami, apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya Bu. Kita buka aib suami di medsos gara-gara suami lupa ulang tahun kita misalkan. Jadi jangan membuka aib suami dan jangan membuka aib keluarga suami. Jika kita tahu cukup kita saja, tetapi jangan sampai lisan ataupun perbuatan kita menyebarkan hal-hal yang seharusnya kita jaga. Itu tadi 10 nasihat dari Ummah bintul Haris. Nah ini untuk mempelai putri, untuk kita para istri. Kemudian Bu, ada satu nasihat lagi dari Imam Ahmad kepada putranya yang bernama Abdullah ketika putra tercinta Abdullah ini akan menjalani pernikahan. Apa saja Bu yang dipesankan oleh Imam Ahmad kepada putra tercinta? Yang pertama sekaligus yang kedua, wahai anakku, wanita itu
menyukai bukti cinta dan menyukai pernyataan cinta. Nah ini wanita itu ya Bun, walaupun saat ini kita sudah usianya jelita, jelang 50 tahun, tapi kita senang ya Bun. Kita senang kalau suami itu lembut sama kita. Kita senang kalau dipuji. Kita senang kalau diberi hadiah. Nah itu. Jadi kita pesankan kepada anak-anak kita, mempelai laki-laki ketika nanti sudah menikah, jangan pelit pujian. Sering-sering kita muji istri, insya Allah pahalanya luar biasa. Itu yang pertama sekaligus yang kedua. Kemudian Bun, yang ketiga, wanita itu benci laki-laki yang keras. Betul Bu? Kita benci laki-laki yang keras. Tetapi wanita itu sering memanfaatkan laki-laki yang terlalu lembut. Nah ini, jadi kita nggak suka laki-laki yang keras, tetapi kadang-kadang kalau suami kita terlalu lembut, kitanya memanfaatkan. Jadi kitanya kadang-kadang yang suka permintaannya aneh-aneh dan lain sebagainya. Jadi pesannya Imam Ahmad kepada putra tercinta, maka engkau menjadi yang tengah-tengah, di tengah-tengahnya, tidak kasar dan juga tidak lembek. Jadi tegas dan penuh kasih sayang. Jadi ini yang ketiga. Kemudian pesan Imam Ahmad kepada putra tercinta, pesan yang keempat adalah wanita itu menyukai apa yang disukai laki-laki dari wanita. Kalau laki-laki itu suka kita wangi, begitupun juga wanita sebenarnya suka melihat suaminya wangi, suaminya rapi, suaminya bersih. Kalau laki-laki suka melihat seorang wanita itu baik perilakunya, baik akhlaknya, begitupun istri juga suka melihat suami yang baik akhlaknya. Jadi saling ya Bu ya. Ketika kita pengen suami kita lembut, kita yang memulai dulu. Akhlak kita dulu yang kita perbaiki. Insya Allah suami pun akan mengikuti. Kemudian yang kelima Bu, nasihat Imam Ahmad kepada putra tercinta yaitu rumah itu adalah istananya istri. Nah, jadi ketika nanti sudah mempunyai rumah sendiri istri itu adalah ratunya. Maka izinkanlah istri untuk mengatur rumah itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah itu adalah puncak kebahagiaannya seorang istri, mempunyai mahligai rumah tangga dan menjadi ratu di dalam rumah tangganya. Jadi itu yang kelima. Kemudian pesan yang keenam Bu, seorang wanita itu ingin dekat dengan suami. Selalu pengen dekat dengan suami. Karena apa Bu? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Tetapi wanita itu juga tidak bisa jauh dari keluarganya. Betul Bu? Sebenarnya dari hati nurani kita yang paling dalam, kita itu walaupun saat ini sudah mungkin punya menantu, punya cucu, tapi kadang-kadang suka kangen ya Bu ya. Suka kangen sama emak di kampung. Apalagi kalau kita lagi sakit. Itu paling kangen kita sama orang tua. Berharap orang tua kita itu ada di sini. Dan itulah wanita. Jadi sebagai laki-laki kita berikan kesempatan istri kita untuk bisa juga bertemu dengan keluarga, berbakti juga kepada keluarganya. Jadi seimbang Bu. Berbakti kepada keluarga, berbakti kepada keluarga suami, dan juga berbakti kepada keluarga istri. Jadi saling. Kalau sudah ada rasa saling pengertian, saling cinta, saling kasih, rumah tangga itu indah. Rumah tangga bisa jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu. Kemudian yang ketujuh,
Yang ketujuh, pesan Imam Ahmad kepada putranya Abdullah, yaitu wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok adalah yang di atas. Nah ini, jadi bersabarlah atasnya. Jadi sabarnya kita kepada istri itu 2 kali sabarnya kita kepada sahabat kita. Kalau sahabat kita nggak nafkahin, jadi sabarnya pahalanya 1. Tapi kalau sabarnya kepada istri, yang pertama sabar dalam kita memberikan nafkah lahir dan batin, dan sabar ketika kita mendidik istri, menghadapi perangai istri. Ya itu. Jadi saling sabar, istri sabar sama suami sabar pada istri. Kemudian yang ke-8, wanita itu mudah melupakan kebaikan suami. Nah itu. Jadi kita jangan jadi yang ke-8 ini, Bun. Jangan jadi salah satu kandidat penghuni neraka. Siapa pun salah satu kandidat penghuni neraka? Yaitu tadi, wanita yang kufur nikmat terhadap suaminya, suka melupakan kebaikan suami. Padahal Bun, saat ini nih, baju yang kita pakai dari atas sampai bawah sampai kaos kaki, yang beliin siapa Bu? Suami. Ketika suami lupa aja naruh handuk gak di tempatnya, kadang-kadang bikin kita jadi marah. Jadi itu, jangan sampai kita melupakan kebaikan suami. Mohon izin. Yang ke-9, perempuan itu lemah, jadi jangan diforsir terlalu banyak. Itu. Kemudian yang ke-10, wanita itu adalah tawananmu, maka berbuat baiklah kepadanya. Apa Bu artinya wanita itu adalah tawananmu? Karena wanita itu apapun yang kita lakukan harus atas izin suami. Kita mau puasa sunnah juga harus izin suami. Kita mau keluar rumah harus izin suami. Maka dari itu para suami berbuat baiklah kepada para istri. Mungkin itu saja ya Bun, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat-nasihat pernikahan ini bisa senantiasa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua Allah karuniakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Khususon kepada kedua mempelai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai putra putri yang solih dan solihah. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan dan menghadirkan ziyadatul khair, ziyadatul barokah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.